Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 182. Dia semakin merapatkan tubuhnya lalu meletakkan kepalanya di dada sang suami. Jangan tidur Yulia, bentar lagi azan subuh. Yulia hanya berdeham sambil menggesekkan hidungnya di dada bidang sang suami. Mereka berdua kini hanya bisa diam, sambil menatap si kembar yang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Nasmira begitu terlihat sangat cantik dengan kebaya pengantin dan polesan make up di wajahnya. Dia keluar dari rumah sederhana milik Bu Anggit, dan para gadis di desa ini seketika kagum. Jika saja ada ponsel mereka ingin mengambil foto Nasmira, tapi sayangnya di desa ini hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki ponsel canggih. Seperti Pak Joni, Bu Julia, dan juga Pak Pandi, sebelahnya hanya HP Nokia zaman dulu yang mereka gunakan hanya untuk SMS dan telepon. Nasmira tentu saja tidak punya. Padahal sudah lama dia merengek pada kakeknya untuk dibeli, tapi kakeknya tidak mampu. Nasmira, kamu benar-benar seperti bidadari yang turun dari kayangan. Sangat cocok Mas Fagih tampan dan Nasmira cantik. Walaupun kalian berdua terikat karena sebuah tragedi memalukan, tapi aku harap kalian bahagia. Kakek Bahar subuh tadi sudah pulang. Pak RT sudah bicara baik-baik dengan beliau dan seperti harapanmu kakek setuju. Sekarang kakek kamu berada di masjid, bentar lagi akad nikah akan dilangsungkan. Karena sudah tradisi, membela wanita dan pria tidak boleh dipertemukan sebelum akad nikah. Karena itulah Nasmira menunggu di depan rumah sambil memamerkan kecantikannya kepada para gadis di desa ini. Katanya Mas Fagih itu keluarga kaya raya loh, ucapnya para gadis itu agar iri padanya. Kalian lihat mobil hitam di depan penginapan. Itu mobil abang kandung dari Mas Fagih. Kata Bu Anggit, Mas Fagih dulunya itu pemilik pabrik sepatu terkenal dan ada 3 cabang. Jakarta, Bandung dan juga Mesir. Bahkan dia punya kafe, keluarganya terhormat pemilik pesantren di sana. Kelima gadis berumur 20 tahun dan ada yang 21 tahun itu berseru tak menyangka. Nasmira, kamu benar-benar beruntung menyelamatkan Mas Fagih. Nasmira tersenyum sombong. Dia memperbaiki kain lengan bagian pundaknya agar leher jenjangnya terlihat. Dia ingin memperlihatkan kalung para gadis desa ini. Dia sengaja beli kalung itu kemarin di toko perhiasan. Sementara di Masjid Mustafa, masjid satu-satunya di desa Trikala, Pak RT sudah menyuruh Pak Penghulu untuk datang, bahkan para warga yang akan menjadi saksi nikah pun ikut datang. Namun mereka benar-benar terkejut sebab di depan Pak Penghulu bukan sosok Ikram atau Fagih, tapi sosok Aziz lah yang memakai jas hitam, begitu sangat rapi. Malahan sosok Fagih ada bersama Yulia, duduk di sisi masjid menjadi saksi bukannya mempelai pria. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa jam yang lalu, seperti yang Mayang katakan, Ikram harus menemui Aziz yang ternyata berada di gardu. Pria itu tidur di bangunan kecil tempat di mana beberapa warga selalu berjaga untuk mengamankan desa mereka. Namun di gardu hanya ada Aziz sendiri. Pria itu meringkuk dengan sarungnya dan tertidur di sana. Aziz bangun. Cek, jangan ganggu gue. Kalau mau ngeronda sana sendirian, ini bukan jadwal gue ngeronda. Ini saya Fagih. Aziz seketika membuka matanya, dia berniat akan melarikan diri namun dengan cepat Ikram menarik kembali sarung yang dikenakan pria itu hingga dia tidak bisa kabur. Kamu kan yang melakukan zina dengan Nasmira. Mata pria berkulit coklat itu menggeleng dengan cepat. Mana ada. Gue gak pernah melakukannya. Jangan berbohong.
Hati saya mengatakan kamu pria yang beberapa jam tadi melakukan zina dengan Nasmira lalu memukul leher saya sampai pingsan. Apa kamu tidak tahu perbuatan kejimu itu telah membuat saya difitnah? Lepas. Gue gak ada hubungan apapun dengan kalian berdua. Nasmira dan saya besok pagi akan dinikahkan secara paksa oleh warga. Aziz berhenti memberontak. Dia kini menatap tak terima pada saingan cintanya ini. Lo gak akan menikah dengan mantan kekasih gue. Dia itu milik gue dari kecil. Kamu bisa menikah dengan Nasmira, Aziz. Jujur pada warga jika kamulah yang melakukannya. Karena rencana dari Nasmira saja terjebak, dia memfitnah saya telah melecehkannya. Tunggu, karena kejadian beberapa jam tadi lo difitnah berzina dengan Nasmira, terus para warga mau kalian nikah. Ikram mengangguk dengan kuat. Jujur pada mereka. Kamu mencintai Nasmira kan? Ikat dia besok secara halal. Saya sudah punya istri dan 2 anak, saya tidak bisa menikah 2 kali dengan perempuan berbeda. Gue emang cinta sama Nasmira. Gue gak rela lo nikah dengan perempuan yang gue cintai sejak kecil. Lo orang baru bisa-bisanya ingin merebut Nasmira dari gue. Tapi gue gak mau menanggung malu, bagaimanapun ibu gue pasti akan coret gue dari kartu keluar. Dia pasti kecewa sama gue. Ibu kamu lebih kecewa jika kamu tidak bertanggung jawab dan malah memberikan kesalahanmu pada orang lain. Tegas Ikram berusaha membuat Aziz sadar. Aziz terdiam dengan tangan terkepal kuat. Iya, saat di gubuk gue menyentuh Nasmira, dia yang menyuruh gue tanpa gue paksa. Gue melakukannya, dan setelah itu gue disuruh buat lo pingsan. Setelah itu gue gak tahu apa yang akan dia lakukan sama lo karena gue keburu kabur pas warga desa datang. Sudah Ikram duga, dia akhirnya mendapatkan pencerahan. Saya tidak akan ikut campur mengenai hubungan kalian. Lakukan tanggung jawab kamu. Sebagai pria sejati, kamu melakukannya pada Nasmira, dan kamu harus tanggung jawab. Saya tidak akan bertanggung jawab pada sesuatu yang saya sendiri tidak lakukan. Dan ini, Ikram memberikan plastik merah pada Aziz. Anggap itu hadiah pernikahan dari saya. Kamu bisa gunakan untuk membeli mahar. Totalnya ada 8 juta. Fagih lo. Itu uang halal, saya dapatkan dari jualan bunga selama setahun ini. Ambillah, karena uang yang saya miliki sekarang sudah lebih dari cukup. Tadi saya pergi ke rumah Dr. Bian dan meminta uang yang selama ini saya titipkan padanya. Saya pastikan kamu tidak akan mendapatkan hukuman massal oleh warga. Sudah cukup saya yang merasakannya sendiri. Tidak ada yang kedua kalinya. Aziz tidak tahu Haru beraksi seperti apa, dia tidak menyangka melihat banyaknya uang yang Ikram berikan padanya. Kenapa lo baik? Padahal karena gue lo mendapatkan fitnah. Mungkin Allah tengah menguji seberapa kuat iman saya. Apa dengan cobaan yang dia berikan melalui fitnah besar ini saya bisa melewatinya atau tidak? Anggap saja saya sedang diuji, tidak perlu merasa bersalah. Cukup kamu tanggung jawab saja. Ini serius. Aziz yang melakukan zina dengan Nasmira. Tiba-tiba 3 warga yang malam ini memiliki jadwal ngeronda malam datang. Sejak tadi mereka mendengar semuanya. Dari awal, Pak Lukman, Pak Doni dan Pak Satio. Dan setelah itu Aziz menangis penuh sesal, meminta maaf pada warga karena kelakuannya sudah buat malu warga desanya. Tentu saja ketiga pria itu marah, namun Ikram dengan cepat mencegahnya agar tidak ada lagi kekerasan. Pak Lukman dan kedua pria itu meminta maaf penuh sesal pada Ikram, bahkan mereka ingin bersujud tapi Ikram dengan cepat mencegahnya. Marah. Buat apa Ikram marah? Semua sudah terjadi. Lagi pula dia tipe orang yang tidak
Bisa memiliki dendam karena hidupnya ingin damai. Beritahu Pak RT tentang kejadian ini. Dan ingat jangan sampai berita ini tersebar. Saya ingin besok Aziz menikah dengan Nazmira karena mereka telah melakukan suatu hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Putus Ikram. Setelah itu dia pergi sambil membawa tas hitamnya. Dan seperti itulah kejadiannya. Ikram dapat menyelesaikan masalah yang telah diperbuat oleh Nazmira. Dan masalah itu kembali kepada si pembuat masalah. Mas Ubi, jadi dia yang bekerja sama dengan perempuan ular itu. Bisik Yulia yang berada di samping suaminya, menunjuk-nunjuk pria yang berjarak 8 meter darinya. Dia benar-benar terkejut mengenai apa yang suaminya ceritakan padanya. Iya, tapi Aziz tidak tahu kalau perbuatannya akan buat aku dalam masalah. Dia tentu saja tidak terima Nazmira menikah denganku, jadi dia jujur dan ingin bertanggung jawab. Menikahi Nazmira. Perempuan bercadar biru muda itu mengangguk paham lalu tersenyum tipis menatap suaminya yang menatap lurus ke depan, di mana Aziz dan kakek Bahar sudah berjabat tangan. Kita pulang ya mas, pintanya memeluk lengan kekar suaminya itu, erat. Bahkan dia meletakkan kepalanya ke pundaknya. Kemana? Ikram menatap istrinya dengan tatapan menggoda. Dia masih ingat bagaimana ketusnya kekasih halalnya ini saat malam sampai subuh tadi. Ke rumah kita dulu. Di mana ada aku, kamu, dan kedua anak kita. Bibirnya tanpa sadar tersenyum tipis, dia mengelus kepala istrinya penuh sayang. Iya, nanti setelah berpamitan dengan kakek Bahar, kita pulang ke rumah kita, istana kita berdua. Mas merindukan tempat yang membuat kebahagiaan Mas tercipta. Sekarang jangan berisik, lihat ijab kabulnya akan segera dimulai. Mereka berdua fokus menatap ke depan. Mempelai pria siap? Tanya Pak penghulu yang memakai kacamata minus itu. Siap Pak. Aziz menatap penuh serius pada kakek Bahar yang menatapnya dengan senyuman tulusnya. Kakek dari Nazmira ini terlalu baik. Dia sudah tahu kejadian aslinya akan kelakuan cucunya. Bagaimanapun cucunya yang salah di sini, mengundang pria untuk menyentuh tubuhnya dan malah memfitnah Fagi. Berakhir Aziz mempunyai keberanian besar ingin bertanggung jawab, itu sudah lebih cukup. Kakek Bahar juga bahagia memiliki menantu seperti Aziz. Dia tahu pria ini pekerja keras dan selalu patuh pada ibunya. Bu Retno sebagai ibu Aziz hanya bisa pasrah, dia merestui putranya itu. Ternyata putra kebanggaannya lah yang melakukannya. Tentu saja dia sempat marah dan syok berat tadi. Malam sampai-sampai dia pingsan, namun kini berusaha ikhlas mendapatkan membantu. Seperti Nazmira. Saya nikahkan engkau Aziz Pramusatyo bin almarhum Andoko Hartono dengan cucu perempuan saya Nazmira Hairana dengan mas kawin berupa cincin 4 gram, uang 5 juta, dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nazmira Hairana binti almarhum Heru Pranawa. Dengan mas kawin yang telah disebutkan, tunai. Ucap Aziz dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Setelah menyelesaikan ijab kabul dengan lancar, Gus Hilmi yang dipercaya memimpin doa pernikahan pun membacakan doa. Dia tiba-tiba menjadi ustaz dadakan karena perintah dari sang adik. Alhamdulillah, Nazmira sudah sah menjadi istri dari Aziz, ucap Ikram berdiri lalu menarik istrinya untuk dia kenalkan pada kakek Bahar yang tengah memeluk Aziz. Assalamualaikum kakek Bahar, salam Ikram dengan sopannya mencium punggung tangan kakek berambut putih ini. Waalaikumsalam, Masya Allah nak Ikram. Nama aslimu Ikram kan? Ikram mengangguk. Ternyata saya memiliki nama, Kek. Nama saya Ikram Fahiri Al-Husain. Maafkan saya sudah banyak merepotkan kakek dan membohongi kakek dengan pura-pura buta.
Kakek Bahar tersenyum tipis. Dia sudah tahu Ikram tidak buta beberapa menit lalu. Ikram menceritakannya bukan hanya padanya tapi pada semua orang jika dia membohongi. Mereka demi melindungi dirinya dari perbuatan zina. Nafsu itu bahaya, dan Ikram hanya bisa menutup matanya agar terjaga. Dan kebenaran itu membuat warga desa kagum pada pria ini. Kek, ini istri saya namanya Yulia Aureta Nazira. Yulia tersenyum lebar pada kakek tua yang sudah keriput itu. Masya Allah, istrimu solihah sekali Fagi. Begitu terjaga sama seperti kamu. Ini contoh jodoh cerminan diri sendiri. Melihat matanya meneduhkan. Beruntung kamu memilikinya. Maafkan kakek, kakek tidak bisa membahagiakan kamu di tempat ini. Karena cucu kakek, kamu mendapatkan fitnah yang keji. Sungguh, kakek merasa bersalah padamu, nak Ikram. Ikram menggeleng, dia memeluk hangat pria tulus yang banyak berjasa padanya. Anggap saja itu semua bagian dari ujian saya kek. Saya sungguh berterima kasih pada kakek. Sungguh saya tidak akan pernah melupakan semua jasa kakek selama hidup saya. Kakek Bahar menepuk punggung Ikram, lalu beralih menatap dua pria berbeda usia. Yang menyalimi tangannya. Ini Bang Hilmi kakak saya, dan ini Omar adik saya. Ikram memperkenalkan saudaranya pada sang kakek. Dan kakek Bahar membalasnya dengan ramah. Kakek terima kasih sudah menjaga adik saya, ujar Hilmi mencium punggung kakek. Bahar, Aziz selamat atas pernikahanmu, ucap Ikram berjabat tangan dengan pria di samping. Kakek Bahar, terlihat wajahnya penuh sesal menatapnya. Kamu mencintai Nasmira, saya harap kamu sebagai suami bisa merubahnya. Lupakan kejadian yang sudah berlalu, anggap saja semua hanyalah mimpi dan sekarang kenyataan. Yang harus kamu terima. Kemana perempuan Ula, maksudnya Nasmira. Seharusnya dia kan sudah datang karena akad nikah sudah selesai. Tanya Yulia, dia ingin melihat reaksi dari perempuan. Munafik itu. Sungguh hatinya tidak sabar. Ya Allah maafkan aku, tapi aku benar-benar penasaran reaksi Nasmira seperti apa pas tahu dia tidak menikah dengan suamiku. Waktu itu kan dia begitu percaya diri menginginkan. Suamiku, sebaiknya kita pergi sekarang. Abi sudah menunggu kita di pesantren, perintah Gus. Hilmi lalu pergi setelah memberikan selamat pada keluarga yang menikah. Hilmi harus pulang cepat sebab istrinya pasti kerepotan mengurus 3 anak. Ya, Hasan dan Hussein dititipkan pada Ning Wardah. Saya juga harus pergi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan melupakan kejadian buruk yang menimpa saya, dan akan mengingat kejadian yang baik di desa ini. Saya pamit. Assalamualaikum. Ikram pergi, keluar dari masjid bergandeng tangan bersama istrinya, menyusul Hilmi dan Omar. Tiba-tiba tanpa diduga mereka harus berpapasan dengan Nasmira dan 4 gadis yang mendampinginya menuju masjid. Yulia menatap dari atas sampai bawah, diakui Nasmira begitu anggun dengan kebaya pengantinnya, ditambah make up tipisnya. Namun dia sakit mata akan belahan dadanya yang rendah. Menatap suaminya yang ternyata menatap ke tanah. Hati kecilnya senang, suaminya menjaga pandangan. Mas Fagi, akhirnya aku telah menjadi istri keduamu. Kita akan pergi ke Jakarta sekarang kan? Tanya Nasmira dengan senyuman tak pernah pudar. Sekilas menatap sinis pada Yulia. Apa Nasmira belum tahu siapa pria yang menikah dengannya? Tentu saja tidak tahu. Saat akad nikah Aziz dan kakek Bahar tidak memakai pengeras suara dan hanya orang di dalam masjid saja yang mendengar ijab kabulnya. Maaf Mbak Nasmira, ini suamiku. Suami Mbak ada di dalam masjid bersama kakek Mbak. Kami datang ke sini untuk menjadi saksi pernikahan, ucap Yulia dengan suara lembutnya,
menarik tangan suaminya agar berada di belakangnya. Dia berdiri menghalangi perempuan ular ini yang seperti ingin mendekati suaminya. "Mbak teroris sedih kan aku jadi madu mbak, makanya bilang kayak gitu. Aku udah sah jadi suami Mas Fagi. Jadi sekarang kita harus berbagi suami." Ikram ingin mengeluarkan suaranya tapi dengan cepat Yulia menyela. Nama pria yang mengikat janji pernikahan namanya Aziz. Itu pria yang sudah menjadi suami sah kamu. Jika tidak percaya masuk saja ke masjid. Bahkan aku tahu, yang berzina tadi malam denganmu itu pria bernama Aziz kan. Nasmira syok berat, begitu juga dengan keempat para gadis yang berada di sampingnya. Tunggu, kenapa bisa? Mas Fagi, aku sudah menjadi istrimu. Kamu yang telah mengikat janji pernikahan kita di depan kakekku, bukan Mas Aziz. Nasmira mulai panik. Jelas, dia tak terima.